Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Ya, izin teman-teman, saya pimpin baca doa. Menundukkan kepala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Baiklah. Sekarang siapa yang tidak masuk di kelas kita? Masuk semua, Bu. Masuk semua, alhamdulillah. Ya, baiklah. Kita akan memulai materi kita mengenai bab 2, yaitu materi mengenai jujur dan menepati janji. Kita tahu bahwasanya perilaku jujur dan menepati janji adalah merupakan akhlak mahmudah. Oleh karena itu, hendaklah kita selalu memiliki sifat tersebut. Mengapa kita harus memiliki sifat jujur dan menepati janji tersebut? Agar bisa dipercaya, Bu. Ya, betul sekali. Bagus jawaban kalian semua. Kemudian, mengapa banyak orang yang tidak memiliki sifat jujur? Imannya lemah, Bu. Imannya lemah, betul juga. Materi Ibu mengenai perilaku jujur dan menepati janji. Adapun tujuan daripada kita mempelajari perilaku jujur dan menepati janji ini adalah yang pertama, yaitu siswa mampu meyakini bahwa sikap jujur dan menepati janji akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, siswa juga mampu bersikap dan berbicara secara konsisten sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, siswa mampu membuat contoh sikap perilaku jujur dan menepati janji. Yang keempat, siswa mampu menjelaskan pengertian jujur dan menepati janji. Yang kelima adalah siswa juga bisa menyebutkan dalil nakli perintah perbuatan jujur dan menepati janji. Kemudian juga siswa juga mampu menunjukkan cara menerapkan sikap jujur dan menepati janji. Sedangkan yang ketujuh adalah siswa juga mampu menerangkan manfaat perilaku jujur dan menepati janji. Apa sih makna daripada jujur tersebut? Jujur itu berarti adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti adalah as-sidqu, yang berarti memiliki arti nyata atau berkata benar. Artinya adalah kejujuran merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Ini juga sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang mengatakan bahwasanya tanda-tanda orang munafik itu ada 3, yaitu apabila dia berkata-kata dia selalu berbohong, apabila dia berjanji dia selalu mengingkari, dan apabila dia diberi kepercayaan dia selalu. Dan setelah kita mengetahui hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari tadi, maka ada juga ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang mewajibkan kita untuk berperilaku jujur dan menepati janji, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aqulu qaulan sadida, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Surah Al-Ahzab ayat 70. Dari ayat tersebut dapatlah kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada orang-orang beriman untuk selalu berkata benar dan berkata jujur. Contoh dari perilaku jujur. Ya. Di dalam penerapan perilaku jujur itu ada 3, yaitu jujur dalam niat, yang kedua jujur dalam perkataan, yang ketiga adalah jujur dalam perbuatan. Kemudian manfaat daripada perilaku jujur itu adalah hidup menjadi lebih mudah, kemudian dipercaya banyak orang, yang ketiga adalah membimbing kita kepada kebaikan, dan kita juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita akan dibebaskan dari
golongan orang-orang munafik. Contoh di dalam kehidupan kita adalah yang pertama, apabila kita memiliki perilaku jujur tersebut, maka kita pun yang pertama akan mendapat suatu pujian dari orang banyak, tidak melakukan titip absen kepada teman, selanjutnya tidak malu bertanya pada guru apabila belum memahami materi. Selanjutnya adalah mengenai hikmah berperilaku jujur, yaitu perasaan akan enak dan hati menjadi tenang. Kemudian mendapat kemudahan dalam hidupnya. Yang ketiga, selamat dari azab dan bahaya. Yang keempat, dijamin masuk surga. Kemudian yang selanjutnya adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu lanjutkan lagi mengenai materi, yaitu menepati janji. Apa itu menepati janji? Janji adalah sebuah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Jadi dalam hal ini, apabila kita mengucapkan sesuatu, apabila kita melakukan sesuatu, misalnya kita berjanji kepada seseorang, contohnya nih, apabila kita kepingin yang namanya dapat undangan, kemudian kita akan mengatakan, insya Allah aku akan datang. Kata insya Allah itu adalah merupakan sebuah janji, sebenarnya bukan ada niat untuk menghindar. Tapi kadang-kadang persepsi orang banyak mengatakan bahwasanya kata insya Allah akhirnya ujung-ujungnya adalah tidak datang. Nah, dalam hal ini itu adalah termasuk orang yang tidak menepati janji. Dalam hal ini kita juga di dalam menepati janji wujudnya memuliakan, menghormati dan menghargai sesama manusia, orang yang selalu menepati janji tersebut. Oleh karena itulah kita sangat menghargai sekali yang namanya sifat menepati janji ini. Sifat menepati janji ini berdasarkan surah Ali Imran ayat 77 yang berbunyi adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yastarawna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika khalaqalahum fil akhirati wa la yukaffihumullahu wa la yanjuru ilaihim yaumal qiyamah wala yujakihim walahum azabun alim. Sifat mengenai tingkah laku daripada menepati janji ini juga sangat diharapkan di dalam kehidupan kita, lantaran keutamaan untuk menepati janji tersebut adalah yang pertama tergolong dalam manusia berakal, yang kedua termasuk golongan Nabi Muhammad SAW, yang ketiga termasuk golongan orang-orang bertakwa, yang keempat bukan golongan orang munafik, yang kelima menepati surga Firdaus. Hikmah daripada menepati janji dapat dipercayai orang, mendapat nilai religius, yang ketiga mendapatkan keberkahan kehidupan, yang keempat mendapatkan nilai-nilai kehidupan. Sampai di sini materi Ibu sampaikan. Apakah ada yang mau bertanya? Bu. Alhamdulillah kalau memang sudah jelas berarti Ibu akan membagi kelompok dalam satu kelompoknya 5 orang. Jadi Ibu minta untuk menghitung mulai dari sebelah kanan, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kelompok yang kena nomor 1 atau yang mendapatkan angka 1 itu adalah termasuk daripada kelompok 1 sampai seterusnya. Nah, setelah ini Ibu minta kalian untuk mengkaji ulang atau boleh membuat sebuah resuman. Silahkan kalian diskusikan kepada teman-teman kalian mengenai materi jujur dan menepati janji ini. Untuk ketua-ketua kelompok, silakan menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Baik Ibu, terima kasih. Sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya mencakup materi jujur Ibu dan menepati janji. Jujur itu berasal dari bahasa Arab yang bermakna asidku. Lawan dari jujur adalah sifat atau sikap berdusta. Kemudian contoh sikap jujur itu adalah seorang siswa yang mengerjakan ulangan tanpa menyontek buku
Itu mungkin Bu berkaitan rangkuman dari penyampaian kelompok kami. Terima kasih Ibu Bosna. Ibu, nambahkan Bu. Ya boleh. Materi jujur dan menepati janji itu ada hadis riwayat Abu Hurairah yang menyebutkan sesungguhnya Rasulullah telah bersabda tanda-tanda orang munafik ada 3. Perkara yang pertama, apabila dia berkata dia berdusta, apabila berjanji dia mengingkari, dan apabila dipercaya dia khianat. Mungkin itu Bu tambahan saya. Setelah kita mendengarkan hasil daripada presentasi teman-teman kita, maka Ibu dapatlah menyimpulkan bahwa perilaku jujur dan menepati janji ini sangatlah bermanfaat untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Karena dengan kita melakukan suatu sikap jujur atau mengatakan apa adanya, itu yang ada di hati kita. Itu adalah pengertian daripada jujur. Kemudian apabila kita menepati janji, kita pun apabila kita mengucapkan, mengatakan atau berjanji kepada seseorang, kita pun wajib untuk melakukannya atau maksudnya itu menepatinya, karena janji adalah hutang. Sekarang Ibu yang bertanya, Ani Sofia, apa yang dimaksud dengan pengertian jujur? Jujur adalah kesesuaian antara sikap dan perbuatan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, Bu. Alhamdulillah, betul. Ibu kasih jempol 2. Kamu, Robila, apa contoh perilaku jujur? Misalnya waktu belajar kita tidak nyontek, Bu. Betul. Ini pun akan Ibu kasih jempol luar biasa. Jadi Ibu mengharapkan bahwa di dalam perilaku jujur dan menepati janji ini bisa akan kalian terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi Ibu untuk hari ini cukup sampai di sini. Ibu juga mengucapkan terima kasih karena kalian sudah begitu aktif di dalam mengikuti pembelajaran. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.